Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita akan membahas materi integral. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka pada halaman 75. Di situ ada latihan mandiri yang berisi 5 buah soal. Yang soal itu sudah ada kunci jawabannya, namun tidak disertai dengan caranya. Jadi di sini saya akan membahas soal-soal berikut yang eh, kita menggunakan caranya supaya mendapatkan jawaban yang tepat. Dan yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Jika B lebih dari 1 dan integral 2x min 3 dx dari 1 sampai B sama dengan 0, maka nilai B sama dengan baik. Kita langsung saja operasikan integralnya. Integral 2x min 3 dx dari 1 sampai B sama dengan 0. Kemudian kita integralkan biasa menjadi 2x pangkat 2 per 2 kurangi 3x. Intervalnya dari 1 sampai B sama dengan 0. Ini kita bisa coret. Sehingga kita langsung bisa masukkan B pangkat 2 kurangi 3B. Kemudian dikurangi 0. Maaf, dikurangi 1. Berarti 1 dikurangi 3. Sama dengan 0. Kemudian B kuadrat min 3B. 1 kurang 3 itu min 2. Min 2 dikali min berarti plus 2 sama dengan 0. Maka kita bisa melakukan pemfaktoran. Di sini 2, di sini 1, di sini min, di sini min. Maka B-nya sama dengan 1 atau B-nya sama dengan 2. Nah, dari kedua jawaban ini yang bersifat B lebih dari 0, B lebih dari 1 hanya yang ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Ini masih relatif mudah. Integral dasar. Kemudian kita langsung ke nomor selanjutnya. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, garis X sama dengan 1, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Volume benda putar yang terbentuk adalah titik-titik satuan volume. Yang harus kalian perhatikan bahwa dia ternyata diputar mengelilingi sumbu Y, yang biasanya umumnya diputar mengelilingi sumbu X. Nah, sebelum kita akan membahas, saya akan membuat grafiknya terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah menggambar sketsanya, yang kurang lebih seperti ini. Perhatikan bahwa bentuk seperti ini akan diputar mengelilingi sumbu Y. Perhatikan, kalau sumbu Y pasti bentuk integralnya adalah integral X dy. Ya, jadi X-nya itu berapa? Nanti kita cari. Di sini kan Y sama dengan X pangkat 3. Maka X-nya adalah akar pangkat 3 dari Y. Karena dibatasi oleh 1 dan kurva, maka dia hanya di daerah sini, daerahnya. Oke, dengan begitu kita bisa membuat batas-batasnya menjadi seperti ini. Volume sama dengan Pi, batasnya adalah dari 0 sampai 1. Pertama adalah X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat dy. Nah, X1-nya adalah yang mana? Yang ini atau yang ini? Perhatikan. Sekarang dari dua garis ini yang merah dan biru, siapa yang membatasi? Ternyata yang membatasi adalah garis yang biru. Jadi, yang mengurangi adalah yang biru, yang dikurangi adalah yang merah. Supaya yang bagian sebelah sini tidak ada isinya. Oke, kita langsung saja mulai perhitungannya. Ternyata X1-nya adalah yang ini. X2-nya yang ini. Jadi, sama dengan Pi, batasnya dari 0 sampai 1, X1 kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan. Kemudian dy. Ini adalah Pi integral dari 0 sampai 1, 1 dikurangi
Y pangkat 3, maaf, 2/3. Maaf, saya ulangi, 2/3 dy. Maka kita bisa lakukan perhitungan di sebelah sini saja. Volume, saya ulangi, Pi integral dari 0 sampai 1, 1 kurangi Y pangkat 2/3 dy. Sama dengan Pi, kemudian Y dikurangi 3Y pangkat 5/3/5. Batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian Pi kita masukkan berarti 1 dikurangi 3/5. Kemudian kalau apabila kita masukkan 0 ya 0 ya, kita hasilnya seperti ini saja. Sehingga 1 kurangi 3/5 itu 2/5. Hasilnya menjadi 2/5 Pi. Satuan volume ya. Jadi jawabannya benar yang B. Kita masuk ke soal selanjutnya. Jika nilai integral fx dx dari A sampai B adalah 3 dan integral fx dx dari C ke B nilainya adalah 0, maka nilai integral fx dx dari C ke A adalah, berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik, ini termasuk sifat-sifat integral, kalian harus hafal ya. Kalau batasnya itu dibalik, dari A ke B menjadi B ke A, maka ditambahi nilai negatif. Maka yang nomor 1 benar. Nomor 2, perhatikan di sini, apabila ada integral A ke B, kemudian dilanjut dengan B ke C, dari sebuah fungsi fx yang sama, maka kita bisa lanjutkan dari A sampai C. Maka pernyataan 2 benar. Apakah kita perlu mengecek nomor 3? Tidak. Kita langsung nomor 4. Integral dari fx dx dari batas B sampai A, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Tapi ini adalah bentuk yang salah. Yang benar adalah f-nya besar. Seperti ini. Fx. Dari B sampai A. Maksudnya apa? Kalau bentuknya f kecil, maka dia belum diintegralkan. Apabila f-nya sudah besar seperti ini, maka dia sudah diintegralkan. Sehingga pernyataan 4 itu salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 4. Integral 6x min 2 dikali x plus 1 dx, batasnya dari 0 sampai 1. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, yang pertama, itu adalah penjabaran dari sebuah integral fungsi-fungsi yang ada di dalam integral itu 6x min 2 dikali x plus 1. Hasilnya adalah ya seperti itu. Maka jawaban ini diperlukan ya. Nomor 1 itu diperlukan. Nah, nomor 2 ini apa? Nomor 2 ini adalah langkah selanjutnya. Jadi, antara 1 dan 2 harus saling melengkapi. 1 harus ada 2, 2 harus ada 1. Sehingga masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Mereka bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan tidak cukup. Jawaban benar yang C. Oke, langsung ke nomor 5. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 12x min 5 dan gx sama dengan 2x plus 3 dikuadratkan dikurangi 4. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik. Di sini kita bisa langsung masukkan saja integralnya. Integral fx min gx dx dari min 1 sampai 1. Oke, kemudian kita bisa pisahkan satu-satu saja ya, biar nggak susah. Di sini saja integral fx dx, batasnya dari min 1 sampai 1, kemudian dikurangi dengan integral gx dx, batasnya juga sama, min 1 sampai 1. Baru kita masukkan angka-angkanya. Integral fx itu adalah 12x min 5 dx. Kita pakai kurung seperti ini, min 1 sampai 1 dikurangi integral gx adalah
2x plus 3 dikuadratkan min 4 dx, ini pakai kurung, batasnya adalah min 1 sampai 1. Maka selanjutnya adalah kita menjabarkan yang sebelah kanan dulu ya, yang sebelah kiri juga nanti. Integral 12x min 5 dx, batasnya adalah min 1 sampai 1, dikurangi integral 2x kuadrat, berarti 4x kuadrat. Kemudian 2 kali 2x, 4x. 4x kali 3 adalah 12x. Ditambah 9 kurangi 4 dx. Batasnya adalah dari min 1 sampai 1. Kemudian integral 12x min 5 dx dari min 1 sampai 1 dikurangi integral 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 dx, batasnya adalah min 1 sampai 1. Baru kita lakukan pengintegralan. Kita masuk di sebelah sini saja. Oke. Integral 12x itu hasilnya adalah 6x kuadrat. Terus dikurangi 5x. Batasnya adalah dari min 1 sampai 1 dikurangi. Di sini kasih batas lagi. 4x kuadrat diintegralkan jadi 4x pangkat 3 per 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 5x. Batasnya dari min 1 sampai 1. Kemudian jawabannya menjadi 6 kurangi 5 seperti ini ya, dikurangi 6 ditambah 5 karena min 1 dimasukkan ya. Kemudian dikurangi 4 per 3 ditambah 6 ditambah 5. Ini kurung lagi, dikurangi dengan min 4 per 3 ditambah 6 dikurangi 5. Ya, kemudian kita drag ke bawah dulu. Hasilnya adalah 6 min 5, 1 kurangi 6 plus 5, 11. Dikurangi 4 per 3 dikurangi min 4 per 3, jadi plus ya, jadi 8 per 3. Kemudian 6 dikurangi plus 6, berarti hilang ya. Kemudian 5 dikurangi min 5, berarti ditambah, jadi plus 10. Kemudian hasilnya menjadi min 10 dikurangi 8 ditambah 30 per 3. Hasilnya menjadi min 10 min 8 tambah 30 itu 38, berarti min 38 per 3. Hasilnya adalah min 30 min 38 per 3. Hasilnya adalah min 68 per 3. Sehingga kuantitas P dan Q kita sudah bisa tentukan bahwa Q lebih besar ya. Jadi seperti ini. P, Q. P-nya adalah min 68 per 3, sedangkan sedangkan Q-nya adalah min 3. Sehingga hubungannya yang lebih besar nilainya adalah yang Q. Oke, demikian pembahasan integral. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi lanjutan tentang statistika. Sekian, demikian penjelasan.